Oke, Alim Sang. Konbanwa. Kita mulai ya dari nomor 1. Kanji nih. Ini pasti udah tahu. Ichi, nani nani wa wakai desu. Situ ada partikel wa ya. Sini ada partikel wa. Terus sini ada partikel. Nggak ada partikel ya. Partikelnya cuma satu partikel wa. Terus ada kata wakai. Wakai ini kata sifat i. Ya, kata sifat i. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada 2 kata sifat. Itu kata sifat i dan kata sifat ma. Nah ini yang i. Akhirannya i. Wakai artinya muda ya. Jadi minasang ya masih muda. Jadi minasang wa wakai desu gitu. Yang mana kanjinya? Tahu ya? Nah, Alim Sang nulisnya pakai hiragana ya. Itu kanjinya ya yang di sini ya. Hai, Gan Sang. Ini bacanya gimana? G-A-N atau Gan ya? Sang konbanwa, hai yoroshiku. Coba jawabannya yang mana? Oke, langsung saya jawab aja ya. Ini jawabannya nomor 2. Nomor 2, sensei. Nah, ini minasang yang harus diperhatikan ya oleh orang Indonesia, oleh orang asing terutama. Ketika menyebutkan sensei itu bukan sensei gitu ya, pakai y, bukan sensei atau sensei bacanya. Tapi lebih kayak huruf e tapi ditarik gitu. Jadi kayak sensei gitu ya. Minasang bisa perhatiin di anime atau di orang Jepang ngomong lah. Kalau mereka bilang sensei itu bukan sensei, tapi sensei. Hai sensei gitu ya. Sensei yoroshiku onegai shimasu. Itu biasanya sensei agak panjang ya. Jadi di sini bukan y tapi e ditarik. Itu sekedar info aja ya, mungkin belajarnya ada yang nggak tahu soal ini. Oke, sekarang nomor 2. Ashita. Eigakan wa nani nani des. Itu ada partikel lagi wa. Wa di sini untuk topik ya. Jadi si pembicara ini lagi fokusnya ke eigakan ya. Eigakan itu adalah bioskop bahasa Jepang ya. Eigakan. Ashita itu besok. Ini artinya libur ya. Jadi yang mana jawabannya? 1. Yatsumi. 2. Yazumi. 3. Yasumi. 4. Yazumi. Gampang banget lah ya ini. So des. Alim Sang betul jawabannya nomor 3. Yasumi. Gan Sang juga betul jawabannya nomor 3. Oke, kita lanjut berikutnya ke nomor 3. Ya, nomor 3 ini angka ya, tapi pakai kanji. Masih ingat gak ya? Atau ada yang pernah belajar terus lupa gitu ya, maksudnya masih inget nggak, atau ada yang nggak tahu ya. Hai Pratama Sang, makasih udah absen nonton sampai akhir ya. Ini cocok banget kalau misalnya Pratama Sang lagi belajar. Atau fukushu itu artinya mengulang, karena sekali lagi kalau misalnya minasang mau pintar bahasa Jepang, kuncinya tuh ada 3 ya. Yoshu itu kalau minasang belajarnya di sekolah atau tempat les, yoshu itu belajar sebelum di kelas, itu yoshu. Terus fukushu itu mengulang ya. Terus ketiga ya dipahami gitu ya, rikai suruh, jadi dipahami, dimasukin kotak, jadi nggak sekedar lihat tapi benar-benar dihayati, dipikirin di kepala gitu. Hai, oke, pas banget ya Pratama Sang. Oke, nomor 3 jawabannya yang mana nih minasang? Konoseta wa nani nani eng deshita. Eng itu yen ya, bahasa Jepangnya. Seta itu sweater ya. Jadi kalau misalnya kayak apa ya, kalau di kita tuh lagi sebutan bekennya tuh crew neck. Yang baju panjang tapi agak tebal gitu, yang nggak ada kancingnya depannya, nggak ada sleting, itu seta ya. Oke, Kusma Yadin Sang konbanwa jawabannya 4. Gansang juga jawabannya 4. Nis Syarifu Sang konbanwa jawabannya juga 4. Nisenkyu hyaku. Kita lihat ya kanjinya. Ini kanji ni betul. Ini kanji seng 1000 betul. Q-nya betul panjang.
Betul, Q dan kanji hyakunya itu hyaku ya, betul. 100 maksudnya. Betul, Nisenkyu hyakueng des. Nisenkyu hyakueng des itu sekitar 300.000 ya. Itu harga standar sweater di Jepang itu segituan. Tapi kalau minasang beli yang bekas kayak di Book Off atau di Second Street ya, itu harganya bisa 500 yen alias 50.000 gitu ya. 50.000 rupiah lah kurang lebih. Segitu, ikut kurs aja. Hai, oke betul jawabannya ya. Oke, kosakatanya nambah ya, semoga. Sekarang nomor 4. Saya tarik ke atas dikit. Nomor 4. Sekarang nomor 4 ya, minasang yang baru join ini N5 ya, level N5 ya. Ini cocok banget buat minasang yang lagi latihan hiragana, nambah kosakata, terus ingin mengulang gitu ya, biar nggak lupa kosakata dan kanji. Oke, nomor 4. Sumimasen. Sumimasen, nani nani o wasuremashita. Ya, ini ada partikel O. Oke, ini kanji yang nggak mungkin dilupakan ya. Jadi Alim-sang, betul jawabannya iyain aja. Konbanwa baru gabung ya. Betul jawabannya nomor 1. Syarif-sang juga betul jawabnya nomor 1. Okane des. Ini okane ya. Gansang juga jawab okane. Ya, ini ngetes apakah minasang salah baca. Kalau okanu, ini okanu ya. Ini nu. Ini ogane. Jadi kalau salah baca teng-tengnya, ya kadang kalau baru belajar itu suka lupa kalau dia ada teng-teng, jadi salah baca. Makanya kenapa antarane dengan nu itu dia ditulis ya, antara teng-teng dan gak teng-teng ditulis biar gak bingung. Hai, arigatou gozaimasu Binsang, nasi lemaknya. Hai, Kusmaya Dinsang ikut jawab juga. Hai, ini minasang mungkin banyak yang nanya, untuk partikel kan susah ya. Ini saya kasih tahu tipsnya ya, biar tahu penggunaan partikel. Minasang, kalau saya belajarnya dulu, memang waktu di awal secara teori ya, ngafalin partikel itu pusing. Iya, wah untuk topik, oh untuk kata benda gitu ya. Secara teori minasang memang harus memahami, tapi ketika praktek kadang suka bingung sendiri ya. Jadinya biar nggak bingung, minasang hafalin satu set seperti ini ya. Jadi kayak misalnya wasuremashita. Misalnya mau bilang okane ga wasuremashita sama okane o wasuremashita, bedanya apa sensei? Bisa nggak pakainya gitu? Dua-duanya bisa ya. Okane ga wasuremashita, okane o wasuremashita, betul ya. Kalau okane ga, si ga-nya itu sebagai objek penjelasan ya. Jadi si pembicara mau ngejelasin bahwa uangnya itu lupa gitu. Makanya pakai partikel ga. Hai, konbanwa minasang. Hai, okane chodai. Okane chodai ne watashi mo. Hai, okane hoshi. Hai, minna mo hoshi tomoimasu. Hai, ini ya. Jadi untuk ngafalnya satu set aja. Dan kalau itu lebih kayak ke objek. Jadi dikenakan ini ya. Dikenakan sesuatu gitu ya, si kata kerjanya ini, si kata bendanya dikenakan pekerjaan, yaitu wasuremashita. Jadi itu ya tipsnya. Jadi minasang ingat aja satu set antara kata kerja dengan partikel. Jadi kalau minasang udah tahu, aduh kegeser, bisa langsung inget gitu. Oke, lanjut nomor 5 deh. Hai, cimang chodai, cimang rupiah. Demo watashi wa agemasen. Nih anak baru sang konbanwa. Ini minasang kasih tahu temennya mungkin lagi mau siap-siap ke Jepang atau mulai tertarik belajar bahasa Jepang. Ini cocok banget buat fukushu ya. Yang baru masuk jurusan bahasa Jepang juga ikut les juga, ini cocok ya. Sekarang nomor 5 minasang, kita pakai buku ini ya, Tanki Master Drill N5. Oke, nomor 5. Nani koen o sampo shimasu. Koen itu taman ya. Hai kak, hai konbanwa Hadrok-sang. Malasang udah jawab, mainichi yain aja juga, Syarif-sang juga. Hai, jawabannya hai, betul, Pratama-sang, mainichi des. Betul, mainichi des. Jawabannya nomor 2. Ini kanji mai. Ya, mai. Ini suka ketukar sama kanji umi ya, jadi mirip-mirip gitu soalnya umi. Nah, ini kenapa ditulis mainichi? Karena dulu waktu saya ngajar dulu di LPK itu ada beberapa anak yang nyebut kanji ini tuh bukan mainichi tapi maenichi. Makanya kenapa ini mungkin jadi soal juga ya, karena salah sebut orang asing itu lumayan sering terjadi ya. Makanya ini jadi soal yang cukup tricky gitu ya. Hai, oke, koen itu taman.
Ya, minasang bisa ingat kosakatanya koeng itu taman. Jadi kalau misalnya mau minasang mau bilang jalan-jalan di taman gitu ya, kita pakainya o ya, bukan pakai d atau partikel e, bukan, tapi pakainya o ya. Karena jalan-jalannya itu di dalam tamannya itu. Makanya pakai partikel o. Biar nggak bingung, diingat satu set aja. Jadi kalau taman, jalan-jalan di taman, itu D-nya bukan pakai partikel D atau pakai partikel E, pakainya O. Hai, oke, ada yang udah duluan jawab ya, nomor 6. Hai minasang, nomor 6 silahkan jawab. Nani gawa ni toshokan ga arimasu. Ini ada dua partikel ya, ada partikel ni sama partikel ga. Hai minasang yang baru gabung, ini kita lagi bahas ini ya, soal JLPT sebetulnya, tapi ini juga termasuk soal JFT ya. Sebenarnya JLPT sama JFT bedanya cuman JFT itu tes komputer dan khusus buat Tokute Gino, jadinya bahasanya lebih kayak praktik yang sering dipakai sehari-hari. Kalau JLPT itu buat yang kerja, buat yang kuliah itu pakai JLPT, dan ini kalau JLPT itu buat apa ya, tesnya tulis terus lebih banyak logikanya gitu. Hai Ilmisang, udah mau tidur? Dozo yasuminasai. Oke, nomor pada nggak sabar ya. Oke, jawabannya betul, migi ya. Ini kanan, migi itu artinya kanan. Di sini ada migi gawa. Nah, kalau orang Jepang nyebutin kanan, kiri itu biasanya pakai gawa ya. Pakai gawa. Gawa itu artinya sebelah. Tapi maksudnya kayak sebelah kiri, sebelah kanan kayak gitu ya. Jadi migi gawa nih gitu. Ya, di sebelah kanan gitu maksudnya tuh ada perpustakaan ya, Toshokan. Ini Toshokan, U-nya nggak ada ya, nggak panjang, jadi Toshokan. Oke, jawabannya betul minasang, subarashi. Oke, betul ya, Arazi-sang membantu ngejelasin karena menapaki jadi pakai O yang tadi ya, koeng ya. Hai, oke. Terus berikutnya nomor 7 udah pada jawab jikang ya. Kono shigoto wa jikang ga kakarimasu. Jikang nomor 1 salah ya. Nomor 4 yang betul. Jikang, sode. Kalau ini ada teng-tengnya kalau nomor 1. Ini kanji jike. Hai, shigoto. Pekerjaan ini memerlukan banyak waktu lah gitu ya, kurang lebih. Menghabiskan waktu gitu ya. Jika enggak kakarimas. Pakai partikel ga karena menjelaskan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Sabar ya, nomor 8 dulu. Hashino ue de nani ga tomarimashita. Oke. Hiragana ya, pokoknya kalau yang bentukannya kayak gini-gini hiragana. Betul ya, ada yang bilang artinya mobil telah berhenti. Tapi densha itu mobil gitu ya? Bukan ya, densha itu kereta ya. Betul, jawabannya densha nomor 1. Ini hati-hati ya. N5. Itu karena masih belum terbiasa dengan hiragana, jadi pilihan jawabannya hampir mirip semua. Arigatou gozaimasu, Novi-sang udah kasih bunga mawar ya. Hai, oke, betul. Jadi hashi di sini tuh artinya jembatan. Jadi di atas jembatan itu kereta berhenti ya. Jadi tomarimashita itu diartikan berhenti kalau di sini. Bisa diartikan mogok. Bisa juga diartikan parkir tomarimashita. Oke, hashi juga bisa artinya sumpit ya. Sumpit buat makan. Kanjinya aja yang beda. Kalau di sini nggak mungkin ya berhenti di atas sumpit. Hai, ue itu atas kan. Arigatou gozaimasu, Arie-sang, bunga mawarnya. Masih bunga apa ya? Arigatou ya. Nomor 9 ada yang jawab. Udah ada yang jawab nomor 9. Ada yang nanya, kah sertifikat JFT berlaku 2 tahun juga kah? Enggak ya? Enggak deh, enggak ada. Hai, setahu aku kalau sertifikat bahasa Jepang nggak ada kadaluarsanya ya. Makasih es krimnya Arie-sang. Hai Alan-sang, bunganya makasih. Oke, pada jawab yasui. Betul, yasui ya. Yasui itu murah. Ini pernah dibahas juga waktu di Somatome kemarin, buku Somatome. Kebetulan kita nggak lanjut tuh Somatome ya, karena malam ini mau rada cepetan dikit lah. Oke, kono naka de ichiban yasui no wa dore desu ka? Betul ya, jadi ini minasang kalau mau nanya,
Kono nakade di antara ini gitu ya, di dalam ini ichibang yasui no wa, ya yang paling murah itu yang mana? Ini minasang bisa dipakai kalau nanya ya, ketika mau beli sesuatu gitu ya. Yasui no wa dore desu ka? Yang mana yang murah? Dan ini kata sifat i, dia nggak bisa langsung pakai partikel wa ya. Jadi harus ada no-nya di situ. Hai, jadi nggak bisa langsung yasui wa dore desu ka, itu nggak bisa. Jadi harus yasui no wa. Ini silahkan diingat ya. Nggak bisa langsung pakai partikel wa. Hanya kata benda aja yang langsung. Kayak misalnya watashi wa. Watashi kan kata benda ya. Saya kan. Oke, di sini ada kata takai. Takai itu artinya mahal, kebalikannya. Terus ada hayai, cepat. Terus ada chisai, artinya kecil. Oke, nomor 10 lanjut. Meskipun ada yang udah jawab ya. Hai. Ane ni kodomo ga. Oke, betul. Jawabannya umaremashita. Ya, ane ni kodomo ga umaremashita. Jadi mau bilang bahwa kakak saya itu melahirkan anak atau anak lahir dari kakak perempuan saya. Sebetulnya kayak gitu. Ya. Kodomo itu anak, di sini ada partikel ga. Ga itu menjelaskan ya. Umaremashita itu lahir. Jadi lahir anak dari kakak perempuan saya. Ini ada partikel nih. Nih di sini artinya dari ya. Gitu. Oke. Kalau kosakata yang lainnya ini omaremashita, yumaremashita itu enggak ada ya. Oke, sekarang lanjut nomor 11. Wih, ternyata udah 189 yang nonton ya. Tadi padahal masih 3 orang, 7 orang ya. Oke. Nomor 11. Udah pada jawab ya, tomodachi. Raigetsu tomodachi ga Nihon ni asobi ni kimasu. Ya. Raigetsu itu bulan depan. Tomodachi itu teman. Partikel ga ini buat menjelaskan ya. Terus kenapa bukan partikel wa? Mungkin pasti ada yang nanya. Wa juga bisa kan? Ya, wa juga bisa. Tomodachi wa Nihon ni asobi ni kimasu. Sebenarnya wa itu bisa pengganti partikel o. Partikel ga. Ya, gimana kita si pembicaranya, kalau pembicaranya pingin fokus si topik utamanya adalah itu, ya pakainya wa. Tapi kalau enggak mau menyatakan pelaku doang, itu pakainya ga. Jadi pelakunya di sini adalah tomodachi ya, yang akan datang bermain ke Jepang ya bulan depan. Amin ya. Siapa yang bulan depan ada rencana ke Jepang? Udah banyak orang Indonesia yang ke Jepang ya. Ngelihat apa selebgram kayaknya udah pada main ke Jepang ya minasang. Hai, semoga rezekinya nempel juga ke kita ya, biar kita juga ikutan. Oke, sekarang nomor 12 ya. Oh ya, ini bunponya aman ya. Asobi ni kimas. Ini artinya asobi itu bermain. Nikimas. Jadi ini kata kerja bentuk mas. Masnya dihilangkan ditambah nikimas, artinya datang untuk gitu ya. Datang untuk bermain gitu. Oke. Hai, minasang. Oke, makasih ya. Masih proses ya, didoain ya minasang yang masih proses semuanya. Oke, nomor 13. Nomor 12 tadi ada yang udah banyak yang jawab. Kite ya. Betul, jawabannya kite. Shikawa-san wa itsumo ego no CD o kiteimasu. Ini buku lama ya, jadi pakainya CD. Mungkin kalau buku sekarang diganti ya, ego no video atau ego no YouTube. Oh, kiteimasu atau miteimasu, kiteimasu lah ya. Ada kaite, aite, hite ya. Kalau kaite di sini menulis, bisa juga menggambar, tapi kaite itu banyak banget gimana kanjinya. Terus ada aite, terbuka, ada hite, ini hikimas, menarik gitu. Ya, ini kiteimasu artinya mendengar ya. Selalu suka mendengar CD bahasa Inggris gitu. Gampang ya. Kite. Tadi ada yang bilang gampang banget ini mah. Ya gampang, kan N5. Berarti udah naik level, bukan levelnya lagi. Ini nggak apa-apa buat Fukushu doang. Nomor 13, kono kurasu wa. Kono kurasu. Wah, makasih yang udah share ya. Ada 6 orang udah share. Mungkin ada temennya yang mau belajar free, gratis. Fukushu.
Ya, ini N5. Oke, kita lanjut nomor 13. Kono kurasu wa nani nani ga oi desu. Ya, katanya banyak. Apa nih? Di kelas ini. Di kelas ini banyak apa? Oke, Syahrul-sang, konbanwa. Betul, jawabannya nomor 2. Oke, ada yang nanya ini liftnya dari jam berapa? Dari jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Kita biasanya selesai jam 10 sampai jam 11 lah ya. Waktu Indonesia Barat. Oke, onna noko, betul ya. Kono kurasu wa onna noko ga oi desu. Katanya di kelas ini banyak apa ya? Anak perempuan gitu. Itu onna noko ya. Ini minasang penggunaan onna itu hati-hati karena onna. Misalnya minasang bilang ano onna, kono onna itu agak kasar ya. Sebutannya agak kasar gitu, nggak elegan gitu. Onna no hito biasanya kalau orang cewek dewasa, onna no hito atau jose gitu. Ya, oi artinya banyak, so des rainsang. Gitu. Hai. Oke, Visang pusing banget sama partikel. Oke, partikel itu simple. Ya, yang di sini deh yang di depan mata ini ada partikel ga. Partikel ga itu dipakai buat menjelaskan sesuatu, memfokuskan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin yang ya, diartikan yang. Ya, bisa diartikan yang, bisa juga enggak sih, tergantung konteks. Di sini kenapa ada wa juga, ada ga juga? Soalnya si wa di sini fokusnya sebagai topik utama. Jadi si pembicara itu mau ngefokusin si lawan bicara. Aku mau ngomongin kono kurasu nih. Di kono kurasu ini banyak ceweknya. Nah, ceweknya ya pakainya onna no ko ga oi desu. Kayak gitu ya. Semoga jelas. Ya, kita dikit-dikit lah partikelnya karena biar lancar. Oke, nomor 14 ada yang udah jawab. Suyobi katanya. Nomor 3. Oke, ada yang nanya setelah hiragana katakana belajar apa lagi? Hai Widya sang, arigatou gozaimasu, sudah kasih bunga mawar. Urutannya itu langsung ke level N5 aja. Kalau misalnya mau pakai buku, minasang bisa pakai buku Minano Nihongo 1. Tapi kalau Minano Nihongo itu nggak cocok kalau belajar sendiri, harus sama sensei. Mungkin bisa coba buku lain yang bisa dipakai buat belajar sendiri ya. Seperti apa ya, try gitu ya, buku try atau somatome gitu ya. Silahkan. Hai Putra sang, arigatou gozaimasu, dapat 2 buah mawar. Oke. Betul, jawabannya suyobi desu. Suyobi no jugyo wa arimasen katanya. Arimasen gitu ya. Kalau orang Jepang nadanya agak turun ya. Saya kan bukan orang Jepang ya. Jadi Hatsuongnya itu kadang mirip orang Jepang, kadang enggak gitu ya, enggak konsisten. Gomen ya minasang itu. Jadi mio apa ya, nomor 4 itu kita bacanya datar ya. Suyobi no jugyo wa arimasen gitu ya. Datar lah. Kurang lebih. Suyobi ya. Kalau mau kuyobi apa? Kamis. Ini nggak ada nomor 2. Mau kuyopi nggak ada ya. Ini bentuk imut. Ya, kalau o panjang dibacanya panjang aja o. Suyobi. Ini juga bukan suyobi tapi suyobi, agak panjang ya. Suyobi gitu. Ini suyopi nggak ada ya. Ini buat ngetes aja. Oke, nomor 15. Betul, artinya ya hari Rabu tidak ada pelajaran atau tidak ada kelas, tidak ada kuliah juga bisa diartiin kayak gitu. Oke, nomor 15 sekarang. Sumimasen. Motto. Sumimasen, motto. Nani koto wa arimasen kah? Nah, ini kalau minasang belanja ke toko ya. Nanya, ada koto yang panjang nggak ya gitu. Koto tuh apa ya? Kayak mantel ya. Sekarang orang Jepang banyak yang pakai koto ya. Neh. Samui kara neh. Ima wa fuyu neh. Fuyu nanode minasan ga koto kitemasu. Hai. Yang mana? So des, jawabannya nih bang. Kok nih bang? Jawabannya nagai. Kok nagai? Ya betul, jawabannya nagai. Ichibang des, betul. Ya, katanya maaf atau permisi, ada nggak ya katanya mantel
atau luaran yang lebih panjang gitu ya. Moto itu panjang, jadi minasang kalau mau ngomong sesuatu yang lebih panjang lagi kita bisa bilang moto nagai koto arimasen gitu. Oke. Semoga membantu. Kita lanjut kosakatanya. Di sini ada takai mahal, hikui itu pendek, mijikai juga pendek. Bedanya apa? Kalau hikui itu kayak tinggi badan gitu ya, vertikal bentuknya. Kalau mijikai itu yang horizontal gitu, kayak pensil. Pensil kan nggak bisa berdiri ya, nggak bisa, dia pasti jatuh. Itu kita bilangnya mijikai kalau pendek. Rambut juga gitu, pakainya mijikai. Hikui itu buat ketinggian lah, sama tinggi badan. Oke, nomor 16. Wih, udah nomor cepet banget Rizal sang. Hai, nomor 16. Kino wa eki ni nani nani ga takusang imashita. Kemarin di stasiun nani nani ga takusang imashita. Takusang itu banyak ya, ada banyak. Imashita bentuknya lampau ya, karena kino. Ini orang Indonesia kita suka lupa ya ketika kita bilang kino, imasnya lupa diganti ke imashita. Itu sering banget ditemuin kalau lagi kaiwa. Karena Pandai Kotoba kan buka kelas kaiwa juga ya minasang ya. Minggu depan tuh kita sisa slot 1 orang aja ya. Minasang kalau mau daftar ke Instagramnya Pandai Kotoba aja, atau di link ada di website ya. Bisa isi form di situ. Arigatou gozaimasu Eien sang hito jawabannya. Kalau nin di sini buat apa ya? Buat angka. Jin di sini buat Indonesia Jin kayak gitu-gitu ya. Kalau shito nggak ada. Oke, berikutnya nomor 17. Nomor 17. Kono kurumawa nani ni kaimashita. Oh, kelas percakapan ya, ikura haraimasu ka gitu ya. Ikura desu ka. Murah aja, 50.000 rupiah. Iya, kita ngobrol 1,5 jam. Karena kita cuma 5 orang aja ya, 5 orang. Nanti ada sensei Jepangnya yang ngobrol sama minasang. Hai, oke. Betul jawabannya nomor 1 ya, yonen mae nomor 1 jawabannya ya. Ini kanji 4. Kanji tahun sama mae itu sebelum ya. Jadi kono kurumawa, mobil ini saya beli 4 tahun yang lalu gitu. Di sini meskipun nggak ada watashi ya. Kalau konteksnya seperti ini bisa diartikan watashi ya. Karena dia bilang mobil ini ya beli 4 tahun yang lalu. Kan siapa yang tahu beli 4 tahun yang lalu, kan yang kepunyaannya dia sendiri ya. Makanya di sini pakainya watashi. Ini yang jadi tricky dalam bahasa Jepang karena nggak selalu pakai watashi. Nggak selalu ada kata apa ya, pelakunya gitu. Jadi minasang harus jeli kalau ngobrol sama orang Jepang, ini konteksnya kemana gitu ya. Oke, nomor 18. Ini tubuh ya. Watashi no inu wa. Inu apa? Inu anjing ya, betul, anjing saya. Watashi no inu wa nani nani ga chairo desu. Chairo itu warna ya. Warna apa tahu nggak? Betul, warna coklat ya. So des, katanya telinganya warna coklat. Jadi kalau minasang mau ngomong ke orang Jepang ini warna coklat itu bukan chokoreto ya. Kalau chokoreto itu makanan. Chokoreto itu makanan. Kalau chairo buat warna ya chairo gitu ya. Coklat buat warna maksudnya chairo gitu ya. Hai, untuk privat nggak ada ya. Kalau kaiwa tuh lebih bagusnya itu barengan. Kenapa? Jadi biar berkembang si kotoba yang didapat ya, jadi makanya 5 orang. Tapi kadang 5 orang juga tengah-tengah cancel, jadi cuma 4 orang, jadi 3 orang. Ya ikut aja lah. Oke, sini ada ashi. Ashi di sini kaki. Terus ada me, mata. Mimi, telinga ya. Ini mimi. Karada itu badan. Hai, oke. Kalau kayu ngitungnya kita per pertemuan ya. Jadi satu pertemuannya itu 1 jam 30 menit. Ya. Gitu. Kalau mau ikut kelas percakapan bisa ikut daftar di ini ya. Terus kelas percakapannya itu cuma ini ya. Jadi kalau minasang mau ikutan terus bisa ikut daftar berulang kali karena kita bukan kelas yang per paket gitu, bukan. Jadi
biar minasang kan kadang nggak bisa ikut, nggak bisa hadir gitu ya. Jadi silakan aja minasang ikut pertemuan ini, kalau mau lagi silakan lanjut. Dan untuk materinya kita kasih tahu temanya apa dan kira-kira bunpo yang akan dipakainya itu apa aja. Udah, sisanya minasang semua yang udah dipelajari minasang ya, bahasa Jepang itu minasang keluarin semua di kelas Kaiwa. Nggak takut salah, nggak malu, karena semuanya juga belajar. Dan kalau nggak ada kosakata yang nggak tahu itu langsung dikasih tahu sama senseinya. Itu kalau mau ikut ya, daftar aja di Instagramnya Pandai Kotoba atau di link sini TikTok gitu nih. So desu, hai. Ijo desu ne, kore wa N5 desu. Kita lanjut ke N4 kah? Kita pakai yang mana ya? Tangki aja lah. Kita lanjut level N4 ya. Ada waktu 15 menit. Jadi kita pakai buku ini ya. Ini biasa buku scanan. Misal kalau mau beli silahkan aja ya. Oh, kalau Kaiwa itu kita pakainya hari Minggu ya, hari Minggu malam. Jadi yang LPK pun masih bisa ikut. Beberapa ada anak LPK yang ikut kok kelas Kaiwa. Kalau untuk live TikToknya itu kita biasa hari Jumat malam 18.30 ya. Biasanya N5 dan N3 sih, karena malam ini baru liburan, jadi kita nggak pakai buku Somatome, kita pakainya buku ini ya, drill ya. Oke, yang tadi bilang gampang banget. Kalau jawab kanji ini bisa jawab nggak? Oke, kita lanjut masuk ya. Kalau A2 JFT A2 itu kalau nggak salah setara dengan N4 deh, JFT A2 tuh. Setahu saya ya. Ada yang nanya, senpai pernah ke Jepang? Hai, saya tinggal di Jepang 4 tahun lebih ya. Hai, setelah corona pulang kerja di tempat lain ya. Karena di Jepang gimana ya? Bukan gak kondusif ya, gimana lah, harus pulang lah gitu. Hai, oke minasang, nomor 1. Nomor 1, nani-nani ga warukereba denwa wo shite kudasai. Nani-nani ga warukereba denwa wo shite kudasai, katanya. Ian-san, arigatou gozaimasu. Makasih ya nasi lemak yang tadi udah ngasih. Arigatou. Ada yang jawab 2, Akemi-san. Taluk sensei. Ya, saya dulu Jepangnya di Osaka ya. Untuk bayar per bulan gak ada ya, kita bayarnya per pertemuan. Oke, jadi dibebasin kalau mau ikut berkali-kali. Intinya sebulan kita buka 2 kali aja ya. Oh iya, sekedar info ya minasang, Pandai Kotoba itu adalah yang pertama buka kelas Kaiwa online ya. Yang lainnya ngikutin. Gomen ya, kita udah punya batch udah sampai 36, jadi udah jalan 2 tahun dari sejak saya ada di Jepang minasang. Kita udah buka kelas Kaiwa. Ya, jadi yang ikut cuma sebatas follower aja. Kita nggak gembar-gembor kayak gimana ya. Pokoknya yang ikut ayo, nggak ikut juga ya udah, nggak apa-apa. Oke, jawabannya yang mana? Nomor 1. Guai, Tsugo, Tokai, Togo. Ya, ini semua kanjinya ada hubungannya dengan ini. Taifu Tsugo. Oke, jawabannya betul. Tsugo des. Nomor 2. Tsugo. Kenapa Tsugo? Karena Tsugo itu artinya kondisi ya. Kondisi, kok kondisi jadi ke orang Jepang. Kondisi. Tsugo. Kalau nomor 1 guai, kondisi juga, tapi kalau guai itu lebih ke kondisi badan. Kalau sakit itu guai ga warui. Minasang bilang aduh nggak enak badan, itu minasang bisa bilang guai ga warui. Nih. So des. Kalau tsugo itu lebih ke kondisi keadaan sikon, kayak misalnya macet, hujan, itu tsugo ya. Pokoknya faktor eksternal internal lah, pokoknya tsugo. Nah, ini ada tokai. Tokai sini bukan yang itu ya. Bukan ungko. Tahu ungko kan? Kalau tokai itu lebih apa ya, artinya kayak Jakarta ya, itu tokai ibu kota. Kalau Togo di sini kanjinya ini N2 sih. Togo itu penggabungan lah. Kanji N2, nggak usah abaikan aja nomor 4.
Takut pusing. Ada yang nanya Syahrul Sang, kalau kibungga warui apa ya? Kibungga warui itu lebih kayak moodnya lagi nggak bagus. Itu kibungga warui. Contoh kibungga warui gitu. Berarti dia tuh lagi moodnya lagi nggak bagus lah. Mood jelek tahu kan? Orang marah-marah, kesel gitu ya. Nggak enak banget diajak ngobrol. Kayak gitu. Nomor 2 ada yang udah jawab nih. Minasang sabar-sabar. Hai minasang yang baru gabung, ini kita level N4 ya. Tadi yang 5-nya udah. Kita bahas kanji juga. Oke, diartiin sekalimat ya. Nomor 1. Tadi ada yang request. Katanya kalau. Di sini ada waru kereba. Waru kereba ini artinya kalau, pengandaian. Pengandaian tuh ada satu lagi tara, cuman kalau kereba tuh lebih ke pengandaian gitu. Buat sesuatu kayak ke masa depan itu pakainya ba ya. Terus pendapat pribadi itu biasanya pakai ba. Waru kereba. Dari i jadinya kereba. Kalau kondisi buruk, denwa wa shite kudasai. Tolong telepon. Itu ya. Yang baru gabung ini level N4. Nomor 2. Hai, betul jawabannya taifu. Nomor 4 ya. Taifu nih kiotsukete kudasai, katanya hati-hati dengan badai. Itu taifu ya. Taifu tuh bisa angin topan. Bisa juga badai ya, itu taifu. Oke, karena sini ada kaji. Kaji itu kebakaran, jishin gempa, jiko kecelakaan ya. Oke, taifu yang betul. Oke, minasang kita lanjut nomor 3. Ya, minasang ada 200 orang yang kumpul. Di awal cuma 3 orang. Ya, nungguin 5 menit masih 7 orang. Pas mulai banyak. Hai, oke, nomor 3, Ashita. Ashita, nani no testo ga arimasu. Besok ada tes apa nih? Kanjinya dibaca apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 ya. Maaf layarnya kecil, mau gimana lagi. Ya ikutin ya Kapten Kura-Kura, silakan ikutin bulan 5 berangkat, amin. Bulan 5 musim hujan, suyu. Hai, oke, follow juga Pandai Kotoba ya di mana? Di Instagram sama di YouTube juga. Oke, jawabannya ciri deh, betul. Ciri itu apa sih? Ciri itu geografi, itu udah dijawab oleh Indra Kung. Arigato. Nomor 2 ya, ciri. Kalau chizu itu ini peta, ya kanjinya sama seperti ini chizu. Kalau rekishi sejarah, kalau chikyu ini bumi ya, jadi enggak ada. Hai. Oke. Gagal N4, mau coba lagi ya. Coba ya di sini sekalian ngetes mil kita sang. Hai, JLPT daerah Tokyo di mana ya? Itu biasanya mereka ngundi ya. Jadi minasang pilih daerahnya, daerah tempat tinggalnya minasang, mereka masukin alamat minasang, biasanya rumahnya biasanya dari tempat tinggal rumah sama ke tempat tesnya itu dibuat jauh minasang. Biasanya kayak gitu ya. Teman-teman saya gitu. Jadi misalnya rumahnya di mana? Di Asakusa, terus tapi minasang tesnya jadinya di mana? Rada jauhan dikit. Shinjuku gitu. Shinjuku masih deket ya. Ya pokoknya dibuat rada jauh lah gitu. Oke. Kita lanjut nomor 4. Ya, jadi ini ada tes geografi besok. Sekarang nomor 4 yang mana? Hai, untuk link PDF Gomenasai nggak dibagiin ini karena punya Pandai Kotoba ya, ini scanan buku seperti biasa. Jadi ya ini mah kalau yang ikut kelas Pandai Kotoba ya dikasih. Kalau yang nggak ikut ya nggak diperjualbelikan ini ya. Oke, nggak apa-apa yang nyimak N5 pun nggak apa-apa, ini bisa nambah kosakata ya karena pengulangan biasanya kalau naik level tetap ngulang Kotoba yang sebelumnya. Suberu no de katanya. Suberu no de nani shite aruite kudasai. Suberu tuh licin ya. Di sini ada node karena licin.
Nani nani aruite kudasai. Betul jawabannya ya, cui. Tadi ada yang jawab cui. Cuinya yang mana nih? Nomor 2 apa nomor 3? Betul jawabannya nomor 3. Jadi cui itu kayak lebih ke kyotsukete kudasai gitu, sama. Kyotsukete aruite kudasai sama. Cui shite aruite kudasai. Jadi tolong hati-hati lah ya jalannya. Di sini dari aruite ini dari kata aruku, arukimas. Jadinya aruite kudasai. Ya, ini perubahannya ya, ini ya untuk level N5 agak belum terbiasa ya perubahan kata kerja kayak gini. Saran saya banyak latihan. N4 juga kadang masih belum lancar ya, hati-hati. Sone cuy. Oke, nomor 5. Ya, diingat ya ini Subaru itu licin. Jadi kalau misalnya Minasang bilang licin itu Subaru. Ya, jawabannya betul ya. Shiken ujian. Ego no shiken wa muzukashikatta. Muzukashikatta ini bentuk lampau dari muzukashi. Muzukashi itu artinya susah. Jadi ujian bahasa Jepang itu susah tadi ya. Jadi udah terjadi. Shiken. Shiken artinya ujian. Di sini ada jiken. Kalau jiken ini percobaan ya. Shiai ini pertandingan. Jugyo ini kuliah. Betul jawabannya shiken desu. So desu. Ego bahasa Inggris. Oke, kita lanjut nomor 6. Kelihatan ya. Kuruma no nani nani ga dekimasu ka? Banyak yang jawab unteng ya. Betul, nomor 2 des. Unten. Ya, kalau yang lain kosakatanya nggak ada ya, unden, unen, unren nggak ada. Betul, unten des. Ya, katanya kuruma no unten ga dekimasu ka? Apakah kamu bisa menyetir mobil gitu ya? Unteng. Kanjinya nih kelihatan nggak? Unteng. Unteng. Kuruma no unteng ga dekimasu ka? Hai yang baru gabung, ini level N4. Oke, nomor 7. N4 ya. Ya, unten menyetir ya. Unten menyetir. Tapi menyetirnya untuk mobil ya. Kalau buat motor biasanya baiku norimas gitu biasanya. Norimas. Bukan unteng mobil. Oke, nomor 7. Kyoto ni ittara nani nani ni tomatte mitai desu. Tomatte mitai desu. Oke. Nomor 1, 2, 3, 4. Betul, jawabannya nomor 1, ryokang. Ini kanjinya ya, ryokang. Kanji tabi. Tabi itu jalan, perjalanan. Kang itu bangunan. Ya, intinya penginapan lah ya. Ryokang itu penginapan khas Jepang, kita sebutnya ryokang. Yang ala Jepang banget itu ryokang. Tomatte mitai desu. Ini tomarimas ya. Tomarimas itu tadi ada yang berhenti atau parkir kalau mobil ya. Tapi kalau kita orang itu kanjinya juga agak beda sih. Itu artinya menginap ya. Jadi tomate mitai ingin mencoba. Ya, dari tomate mimas. Tomate mimas itu kan artinya mencoba ya, temimas ya. Mencoba menginap. Ada kata tai di situ. Jadinya ingin mencoba menginap. Kalau apa katanya? Kalau pergi ke Kyoto. So des, hai minasang, betul jawabannya ya. Kalau ryoko yang ini buat jalan travel. Kalau ryoko ini nggak ada. Kalau ryogang apa ya? Dete konai kanjinya. Ya pokoknya itulah ya. Ryokang itu penginapan khas Jepang. Di Kyoto banyak. Kyoto itu nggak ada bangunan tinggi. Hotel mahal pun nggak boleh lebih dari 5 apa 4 lantai gitu. Soalnya aturannya nggak boleh lebih dari tingginya Otera. Menara Otera ada kan? Tuh nggak boleh. Tuh Kyoto masih kental budaya Jepang. Jadi kalau minasang pengen tahu budaya-budaya zaman-zaman Edo gitu ya, itu minasang bisa pergi ke Kyoto ya. Karena kalau Tokyo udah international banget gitu. Orang-orangnya udah pada Nihongo ego. Hai, oke. Ketinggalan bengkel, nggak apa-apa. Ini kita bahas soal kok. Sampai halaman berapa nih? Sampai nomor 13. Nomor 13 kita udahan. Oke, nomor 8. Jawaban yang mana? Watashi no gakko de wa 3 gatsu ni sotsugyo party o nani nani mas. Gitu ya. Yang mana nih? 1. Akimas. 2. Kikimas. 3. Hirakimas. 4. Suzukimas.
Ada yang jawab 3, hirakimas. Ini kanjinya ya, kelihatan gak sih? Tapi dari konteks juga bisa kelihatan sih. Wah, banyak-banyak ya jawabannya berbeda-beda. 1, 2, 3. Oke, kalau ini jawaban yang tepat adalah nomor 3 des, yaitu yang ada emojinya ikan duyung. Betul, jawabannya nomor 3, hirakimas. Kalau kikimas mendengar ya, ini dalamnya bukan kanji mimi. Kalau dalamnya kanji mimi, kanji telinga itu baru kikimas. Ini kanji akimas ya, kanji akimas kayak gini. Oke, kenapa bukan akimas? Kenapa? Memang ini bisa dianggap akimas ya. Karena akimas itu buat pintu biasanya, buat jendela. Ya. Kalau buat acara kayak party, terus kelas jugyo, buka gitu, membuka kelas, itu pakainya hirakimas. Oh, buka halaman juga. Kayak misalnya minasang buku kan, kalau misalnya sensei dulu di LPK ya, di Minano Nihongo, itu biasanya peji o akete kudasai, itu kita biasanya pakai akete kudasai karena minasang baru belajarnya kotoba akemas ya. Sebetulnya kalau orang Jepang nggak pakai akemas, pakainya hirakimas. Jadi kalau buka halaman, buka buku, misalnya halaman 20, niju peji o hiraite kudasai, hirakimas, itu pakainya hirakimas, bukanya di situ. Terus sekedar info ya, takutnya salah paham ada yang belajar Minano Nihongo pakainya akemas. Itu yang tepat itu adalah hirakimas ya. Orang Jepang pakainya hirakimas. Hirakimas terbuka untuk umum, bukan ya, lebih ke membukanya tadi konteksnya acara gitu. Hai, minasan makasih yang udah follow, makasih yang udah share. Kita mau udahan, tapi masih ada beberapa soal lagi ya. Kita lanjut nomor 9. Hai kuku-san, arigatou gozaimasu. Bunga mawarnya. Ini pengemis bunga mawar. Masih 20 ya, 20 minta 20 baru ada kasih 8, gak apa-apa. Ngasih enggak. Rezeki ada yang ngatur. Oke, nomor 9. Choto sono nani o misete kudasai. Ayo, ini apa nih kanjinya nih? Masa nggak tahu? SD-san, arigatou gozaimasu, bunga mawarnya. Itadakimasu. Arigatou gozaimasu. Choto, katanya choto. Oh ya, tadi belum diartiin ya artinya. Oh sama lah artinya ya. Pokoknya bulan 3 itu sekolah saya itu buka acara pesta kelulusan gitu ya. Mengadakan lah, kalau di sini konteksnya mengadakan acara pesta kelulusan di bulan 3. Oke, ada yang jawab shinamono. Betulkah? Choto sono shinamono misete kudasai. So des, betul jawabannya shinamono. Yang lain abaikan, bukan bahasa Jepang. Shinamono nomor 4. Katanya tolong perlihatkan barang itu. Ya, shinamono itu barang. Arigatou gozaimasu, Freya Daisuki-san. Hai. Oke, itu ya artinya. Demon-san, arigatou gozaimasu. Parfum ya. Oishi botol. Makasih. Arigatou gozaimasu. Dapat 3. Wih, dapat roti canai. Arigatou gozaimasu. Oke, nomor 10. Dijawab. Oh, nimotsu sama shinamono apa ya bedanya? Kalau nimotsu itu kayak barang, minasang bisa barang kayak koper gitu ya, kardus, tumpukan kardus. Maski arigatou gozaimasu, nimotsu ya, itu yang kayak gitu. Tas kita, tas pribadi juga nimotsu bisa. Tapi kalau shinamono tuh kayak barang kecil yang terpisah gitu. Nggak kecil juga sih. Kayak apa ya? Ya barang aja gitu, lebih spesifik kalau shinamono tuh. Ya lebih umum lah, lebih spesifik lah, itu shinamono. Misalnya kita mau bilang barang, itu ada sebutannya sendiri tapi kita nggak tahu nyebutnya apa, shinamono. Ya, gitu. Kalau nimotsu lebih ke barang bawaan ya. Oke, nomor 10. Sekolah 3 tahun, kerja 5 tahun sama orang Jepang, tapi nggak bisa bahasa Jepang. Wih, ayo belajar sekarang pelan-pelan ya. Aduh, jatuh. Kelihatan mukaku nggak? Malu. Oke. Ada kecelakaan jiko gacha. Oke, nomor 10 betul, zangyo. Nihon no zangyo.
bukan Zangyo ini. Baca tuh kanjinya. Nihon no ni tsuite shirabete imasu. Yang mana? Ini aku di atas kasur ya soalnya. Nggak ada meja nggak kondusif. Biasa anak kosan ya. Nihon no nani nani ni tsuite shirabete imasu. Ya betul, ini N4 ya yang baru gabung. Ini N4 des. Bukan Zangyo ya. Kalau Zangyo itu kanjinya kanji nokoru. Kanji tersisa itu Zangyo. Ini bukan Zangyo. Zangyo itu lembur kan. So des, babi-sang. Oh, hisashiburi nanka shiteru hito ne. Hai, oke. Sangyo nomor 2 ya. Betul, nomor 2 Sangyo. Nomor 2 deh. Sangyo itu artinya penghasil, produksi ya. Jadi dia mau bilang, saya akan mencari tahu ya tentang hasil produksi Jepang gitu. Yanete kudasai nggak ada ya, adanya yamete kudasai me warota nih. Nangka aitai babi sang, babi kung. Ketahuan dong jenis kelaminnya. Babi kung. Hai, oke. Sekarang nomor 11. Ashita no party. Oh, ini mau diartiin nggak sih? Kogyo. Kalau kogyo tuh pabrik. Sambutsu juga sama barang produksi gitu. Ini Zangyo tadi udah dikasih tahu lembur. Sangyo ini penghasil itu ya. Kayak apa ya? Misalnya kayak sayuran, buah-buahan itu Sangyo kita bilang. Arigatou gozaimasu ya Demon Sang. Makasih banget hadiahnya. Yen Sang juga. Oke, nomor 11 Ashita. Ashita no party ni wa nani o sureba ii desu ka? Nah, ini tahu nggak kanjinya? Ini kayaknya agak ke N3 dikit sih. Ashita no party ni wa, ya di pesta besok gitu ya. Nani o apa? Ya sini ada partikelnya ada 2, ada niwa, ada o. Kalau niwa di sini ada partikel topik utama, ni di sini partikel buat pada gitu. Jadi nih itu bisa digabungkan dengan partikel wa topik. Jadi buat mau bilang nih di pesta besok ini nih gitu ya. Di pesta besok gitu ya jadi topik. Apa? Nani o? Hai, betul jawabannya. Rosa Sang betul ya. Hungli, Srijana Sang, Arya Inkai, Inju betul ya. Hai, jawabannya yoi des. Yoi, mempersiapkan. Yoi sureba ii desu ka? Katanya apa yang harus dipersiapkan untuk pesta besok. Oke, di sini ada kata shitaku, ada ryo, ada junbi. Shitaku dan junbi itu artinya sama, mempersiapkan, sama kayak yoi. Lah, terus bedanya apa? Kalau yoi itu lebih ke persiapan sebelumnya. Persiapan ya jauh-jauh hari itu lebih ke yoi gitu ya. Kalau junbi kayak lebih umum gitu. Cuman kalau di sini karena spesifik ashita no gitu ya. Jadi lebihnya ke yoi, mempersiapkan apa? Barang kan, dia nanya nanio. Ya tapi sebenarnya nanio junbi juga tetap orang Jepang paham. Ini secara bahasa Jepangnya aja. Terus ada shitaku. Kalau shitaku ini persiapan kayak sebelum masak, sebelum membuat sesuatu itu biasanya pakainya shitaku ya. Hai, semoga jelas. Oke, ada yang nanya N3 kapan? Waktu itu N3 sepi. Ya, nggak ada ditanya-tanya. Kayak gitu ya, hidup tuh ya. Yang dicari ada. Yang dicari nggak ada. Yang nggak dicari ada gitu. Nggak apa-apa lah, sekarang N4 ya. Malam ini N5 dan N4 saja. Ya, tahun baru ini ya. Pertama kali lagi Pandai Kotoba lanjut live IG TikTok. Oke, lanjut nomor 12. 2 terakhir. Yang mana jawabannya? Ya, Hasanza katanya nggak kuat N3. Ya, nggak apa-apa. Gambatte ne. Ya, gambatteru yo. Korewa. Oke, ini JLPT apa JFT? Ini sama aja. JFT sama JLPT sama aja. Kalau dasar JFT sama JLPT sama. Yang ngebedain JFT dengan JLPT itu biasanya N3, N2, N1. Nya JLPT. Soalnya kalau di JFT kan buat Tokutei Gino ya, jadi lebih kayak praktek sehari-hari banget bahasanya tuh.
tanya jawab, ngomong, ngetesnya nyambung nggak nih gitu. Tapi kalau JLPT itu kayak bahasanya tuh kayak udah bahasa penelitian, yang mana buat Tokute Gino yang buat kerjanya tiap hari sama nggak perlu gitu, karena JLPT itu buatnya yang kuliah, buat yang mau penelitian, buat yang mau kerja kan perlu juga penelitian ya, kayak gitu. Itulah, jadi ini sama aja. Kalau dasar semua sama aja, JFT JLPT masuk. Oke, udah pada jawab ya. Betul jawabannya chushi ya. Ame ga futara konsato wa chushi shimasu. Ame ga futara, kalau hujan turun ya sini. Konsato wa chushi. Chushi ini berhenti, dihentikan gitu ya. Ada kanji naka. Naka itu di tengah-tengah ya. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah meskipun udah ada konser orang nyanyi, hujan turun langsung dihentikan saat itu juga, itu chushi. Nomor 1 betul jawabannya. Yang lainnya bukan ya. Kalau chuto beda ya kanjinya. Oke, berikutnya nomor 13 terakhir. Ini N4 udah ke N2. Masa sih? Kalau N2 lebih kejam lagi. Kanjinya. Ya bikin ira-ira, bikin kesel. Oke, nomor 13. Watashi no nani nani wa. Ini kanji N5 sih sebenarnya. 17 sai desu. Masa sih? Oke, ini filenya nggak bisa dibagiin ya. Ini punya tim pengajar pandai kotoba, kecuali minasan ikut kelas pandai kotoba baru dikasih. Oke, chushi shimasu jidoshi apa tadoshi? Ini ada pelakunya ya, jadi tadoshi nih ya. Karena shimasu ya. Pokoknya kalau tadoshi jidoshi itu nggak ada yang pakai shimasan. Pakainya kayak akimas, akemas kayak gitu-gitu. Tomemas, tomarimas. Itu jidoshi tadoshi ya. Oke, nomor 13. Untuk ikut kelas pandai kotoba sekarang lagi buka N4. Nah, nanti N4 dikasih ini ya. Untuk latihan, biasanya kita kasih materi dulu di awal sampai beres, nanti di akhir-akhir atau bukan di akhir-akhir sih. Biasanya dalam seminggu tuh dikasih tes-tes kecil ya. Dikasih kayak gini-gini. Betul, Ane. Jawabannya kakak perempuan. Watashi no ane wa junana sai desu. Kalau Ani ini kakak laki-laki. Panggilannya Oni-sang atau Oni-chan. Ini minasang kalau jalan-jalan di Kabukicho ya, yang cowok-cowok jalan di Kabukicho kalau malam-malam suka dipanggil Oni-sang. Oni-sang gitu ya. Kalau yang cewek juga One-sang, One-chan gitu ya. Nah, kalau yang cewek-cewek ya, makanya kalau di Jepang itu kalau jalan tengah malam itu menantang ya, minasang. Sama aja sih di Indonesia juga. Aneh, terus imoto, terus apa ini? Ini beda. Ya, imoto itu adik perempuan. Gitu. Maid cafe mah beda ya. Panggilannya bukan One-sang atau Oni-sang, panggilannya apa? Gosujin sama gitu ya. Nggak tahu nggak pernah ke Maedo Cafe ya, tapi cuman kayak gitulah panggilannya kalau di pinggir jalan. Oke, warimashita minasang. Nanti kita lanjut lagi minggu depan hari Jumat ya, jam yang sama, kita mulai jam 9 waktu Indonesia Barat, telat dikit lah 5-10 menit. Udahnya kita mulai udah 20 orang yang kasih mawar ya. Pratama-san arigatou gozaimasu. Minasang makasih. Ada yang nanya apa nih? Ini anonim, fotonya manga kesukaan aku nih, manhwa kesukaan aku nih, webtoon ya. Kak, bahasa Jepangnya es krim. Aisukurimu ya, binchiling maksudnya. Nggak paham gue men. Latihan gampang pas ujian blank. Kenapa sensei itu? Karena nggak fokus, nggak diulang, harus diulang. Oke, buat jadi muridnya Pandai Kotoba itu seperti biasa lah. Minasang daftar sekarang yang buka masih kelas N4 sama kelas N2 udah jalan, jadi nggak bisa ikut tengah jalan ya. Nanti kita buka kelasnya santai aja sih. Tapi kalau minasang yang buru-buru nyari kelas lain ya silahkan aja cari tempat les lain. Ini gimana sih kalau promosi? Ya pokoknya gitu ya. Kalau mau ikut silahkan ikut yang ada di Pandai Kotoba buka. Kalau enggak ya udah gitu, nggak ada ya udah gitu aja, kita mah slow gitu ya. Hai, oke. Kalau PDF-nya enggak, ini scanan ya, scanan.
Aku teh males diajar tapi hayang bisa. Ini orang Sunda ya. Kore wa dare demo so omotteru n janai? Oke gitu. Telat nggak apa-apa OVJ Sang, kita ketemu minggu depan ya. Biayanya ada, bisa lihat di website. Kita hitungannya nggak pakai trik-trik marketing kayak gimana. Kan ada trik-trik marketing. Pokoknya 6 bulan harga segini gitu ya. Pas dihitung pertemuannya, wih 200.000 satu pertemuan. Kalau kita nggak, udah pertemuan 75.000. Asal follow Pandai Kotoba aja. Kita kayak gitu, terbuka, nggak ada trik-trik marketing. Bukan kita nggak mau sosokan ya, saya nggak mau kita nggak mau ngebodoh-bodohin Minasang ya. Jadi kalau Minasang taunya per pertemuan segini, mau bayar per bulan boleh, mau bayar per pertemuan boleh, mau bayar 1/4-nya boleh, kayak gitu. Kalau kelasnya Pandai Kotoba nggak ribet lah ya, pakai pusing-pusing gitu. Kelas SSW kita lagi nyusun, kita mau buka restoran karena kita punya pengajar yang berpengalaman juga di SSW. Bukan mengajar sih, dia nggak ngajar, lebih kayak ngasih tips-tips ujian gitu. Gitu. Nanti SSW-nya khusus restoran ya, kalau yang lain belum. Gitu. Info hasil tes JLPT Desember itu bulan Januari, akhir Januari. Minasang harus hafal password buat login JLPT. Kalau Minasang nggak bisa login password JLPT, itu nggak bisa cek hasil. Minasang harus tunggu nanti bulan Maret. Oke, gitu. Kalau pengolahan makanan, ada kotobanya di Pandai Kotoba.net. Minasang cari aja kosakata pengolahan makanan. Itu Pandai Kotoba udah bikin listnya. Kosakata konstruksi udah juga. Kosakata kaigo perawat, kalau nggak salah udah juga. Dicari aja lah di web ya. Peternakan juga kayaknya udah deh. Gitu. Minasang gitu aja kali ya. Malam ini korede owarimashou. Minasang teh naon kak? Minasang itu kalian ya semua guys, gitu loh guys. Itu Minasang. Hai Minasang, sampai ketemu minggu depan. Pertanian juga ada ya, kosakatanya di Pandai Kotoba, semua ada, cari aja. Jadi Minasang nggak usah searching di Google kan terlalu luas gitu ya. Masuk aja ke pandaikotoba.net, cari di bagian search ada gambar apa ya, kaca pembesar. Minasang cari di situ kosakatanya apa, nanti keluar. Gitu. Lagi pendidikan di SO bisa ikut, bisa juga. Kalau kita kan lebih kayak ke privat ya, kita bukan lembaga kursus kayak gimana, jadi nggak terikat. Jadi siapapun boleh ikut kelas Pandai Kotoba, kelas kayuannya boleh ikut. Gitu. Spill senseinya dong, kepo nih. Yang tahu aja ya. Cuman Babikung yang tadi, Babikung tahu. Hai, oke, bye. Minasang oyasumi nasai. Mata ne. Raishu. Bye bye. Otsukaresama deshita.